ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja saat ku memujimu. Kau bertahta di atas pujian. Saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja saat ku memujimu. Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Hu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja saat ku memuji-Mu. Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Hu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Hu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Hu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Hu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari kita tabiskan ibadah kita pada hari ini di gereja kita, Gereja Pok Tomang. Kita menghadap Tuhan dengan kerendahan hati dan kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa Surgawi, Juru Selamat kami, Tuhan kami Yesus Kristus, dan di dalam Roh Kudus. Dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh, kami alaskan ibadah kami pada hari Minggu ini untuk kemuliaan, kehormatan, dan kekudusan bagi nama Tuhan dan berkat bagi semua jemaat Pok Tomang. Tuhan menyertai memberkati kita sekalian. Amin.
datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Tak usah ku takut sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Shalom Bapak Ibu saudara sekalian, jemaat Gereja Pauk Tomang yang terkasih. Sungguh suatu kebahagiaan tersendiri kita boleh dipersatukan melalui kebaktian Minggu pada hari ini, tanggal 8 November tahun 2020. Mari sebelum kita merenungkan satu bagian firman Tuhan, kita akan persiapkan hati dan pikiran kita sepenuhnya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang mengasihi kami, Bapa dalam nama Kristus Yesus, kami menaikkan pujian syukur untuk kesempatan yang Tuhan beri pada hari ini. Kami boleh menikmati sabda firman Tuhan yang akan kami dengar bersama-sama. Karena itu mari Tuhan berkarya melalui firman yang Tuhan sampaikan. Kami siap untuk mendengar dan kami serahkan semua doa ini dengan ucapan syukur dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami. Bapak Ibu saudara sekalian dalam kasih Kristus, judul khotbah kita pada hari ini adalah belajar untuk bersyukur, dengan nats Alkitab diambil dari Efesus pasal 5 ayat yang ke-20. Efesus pasal 5 ayat 20 berbunyi demikian, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita.
Ada dua kata penting yang terkandung di dalam nas Alkitab yang kita baca barusan, yaitu kata senantiasa dan kata segala sesuatu. Menariknya bahwa kedua kata ini dikaitkan dengan hal ucapan syukur. Kata senantiasa berbicara atau menunjuk kepada masalah waktu, sedangkan kata segala sesuatu berbicara atau menunjuk kepada masalah situasi dan kondisi. Dengan perkataan lain, maksud ayat ini adalah kita harus mengucap syukur kapan saja, entah pagi hari, siang hari, sore hari, maupun malam hari, dan dalam situasi dan kondisi apa saja, entah baik ataupun tidak baik, untung ataupun rugi, menyenangkan ataupun menyedihkan. Namun kenyataannya dalam pengalaman hidup sehari-hari menunjukkan bahwa kebanyakan di antara kita hanya mau mensyukuri hal-hal yang baik, menyenangkan, dan menguntungkan saja. Jikalau sembuh dari sakit misalnya, jikalau lulus ujian, jikalau mendapatkan promosi, pekerjaan, dan hal-hal yang kita pandang baik, kita mau mengucap syukur. Memang kita perlu mengucap syukur untuk semua hal itu. Tetapi apakah sebatas itu kita mengucap syukur? Karena orang-orang lain pun secara umum mampu untuk mengucap syukur atas hal-hal yang baik yang mereka terima. Tetapi adakah yang bersyukur justru pada saat ia sakit? Adakah yang bersyukur pada saat tidak lulus ujian? Adakah yang bersyukur pada saat di PHK? Ketika mengalami hal-hal yang merugikan dan menyedihkan, apakah mampu untuk bersyukur? Tentu hal ini bukan sesuatu yang gampang untuk dilakukan. Bahkan menurut pandangan orang dunia, ketika kita mengucap syukur atas hal-hal yang buruk yang kita hadapi, maka kita dipandang sebagai pribadi yang aneh dan tidak wajar. Kita perlu bersyukur untuk hal yang baik, tetapi juga kita harus belajar bersyukur untuk hal-hal yang tidak baik yang kita boleh alami. Hanya saja kita harus belajar untuk bersyukur dalam masa-masa yang sukar seperti itu, karena memang jujur itu bukan perkara yang mudah untuk dilakukan. Lalu bagaimana agar kita mampu melakukannya? Bagaimana kita dapat belajar untuk bersyukur kepada Tuhan senantiasa dan dalam segala sesuatu? Bagaimanakah kita dapat bersyukur dalam keadaan yang pahit dan sukar sekalipun? Berikut ini ada 3 tindakan ataupun cara praktis yang dapat kita lakukan agar dimampukan untuk mau belajar bersyukur senantiasa dan dalam segala sesuatu. Yang pertama, kita belajar untuk memahami isi hatinya Allah dan rancangannya Allah atas hidup kita. Hidup ini memang tidak selalu lancar dan sesuai dengan harapan kita. Dalam dinamika kehidupan di dunia ini, meskipun selalu dihindari dan menjadi momok yang menakutkan, namun selalu ada saja yang namanya persoalan, tantangan, kesulitan, penderitaan, kemalangan, kerugian, kegagalan, kekecewaan, pengkhianatan, dan masih banyak lagi yang sejenis. Pertanyaannya sekarang adalah, mungkinkah ucapan syukur dinaikkan dari kondisi yang seperti ini? Tergantung. Tergantung apa? Tergantung apakah kita memahami isi hatinya Allah dengan benar ataupun tidak. Jikalau ada 2 orang yang sedang mengalami kesedihan dan kemalangan yang sama, yang seorang mampu bersyukur kepada Allah dalam kesedihan dan kemalangan, sedangkan yang satunya menghujat Allah, di manakah masalahnya? Masalahnya terletak pada pemahaman isi hatinya Allah. Memahami isi hatinya Allah dengan benar akan membuat kita bersyukur sebab kita tahu bahwa sementara Dia menyediakan sesuatu yang indah bagi kita, sementara Dia melakukan sesuatu demi kebaikan kita, maka Dia pun mengizinkan proses demi proses, ujian demi ujian terjadi atas hidup kita. Tetapi jika kita tidak memahami isi hatinya Allah, maka kita akan melihat Dia sebagai ancaman, melihat Allah sebagai tirani yang kejam, dan bahkan itu akan membuat kita membenci Tuhan. Ingat bahwa semua hal terjadi atas hidup kita tentu atas izin Tuhan. Semua hal terjadi atas hidup kita tentu ada maksud dan rancangan Tuhan.
Seperti yang dikatakan dalam Roma 8 ayat 8, ini merupakan satu nas Alkitab yang populer bagi kita sekalian, bahwa Allah turut bekerja demi untuk kebaikan kita. Dia bekerja dalam segala sesuatu demi untuk kebaikan kita. Ini satu bagian nas yang indah yang kita renungkan, bahwa dia turut bekerja dalam segala sesuatu. Situasi kondisi apapun, segala sesuatu terjadi, Tuhan bekerja. Demi untuk apa? Demi untuk kebaikan kita. Luar biasa. Nah, Bapak Ibu, saudara sekalian dalam kasih Tuhan, pemahaman akan hati Bapa di sorga begitu penting, karena ini menentukan sikap hati kita kepada Dia, Allah yang hidup. Jika kita mampu memahami isi hatinya Allah, maka kita akan bersyukur karena jauh dalam lubuk hatinya Allah ada limpahan kasih dan rancangan yang indah yang disediakannya bagi kita semua, dan Dia mempunyai cara tersendiri untuk menyatakan kasih dan rancangannya kepada kita. Kasih dan rencana Allah dapat diberikan dengan cara yang mungkin menyakitkan. Kasih dan rancangan Allah dapat disalurkan dengan cara atau melalui peristiwa yang paling tidak kita sukai, kadang-kala seperti itu. Ingat bahwa proses demi proses, ujian demi ujian terjadi atas hidup kita demi untuk meningkatkan level kita lebih tinggi, supaya kita bisa naik kelas. Ini yang perlu kita pahami. Mari kita belajar untuk memahami isi hatinya Allah dan rancangan Allah dalam hidup kita, orang-orang yang percaya. Karena itu, Tuhan dapat saja mengizinkan berbagai persoalan terjadi, tantangan terjadi, kesukaran terjadi dalam kehidupan kita. Namun di balik semuanya itu, kita harus yakin dan percaya ada rancangan yang indah yang disediakan Allah bagi kita orang yang percaya. Mari kita belajar juga bersyukur dengan cara apa? Belajar membandingkan dengan kemungkinan yang lebih buruk. Ini hal yang kedua yang layak kita renungkan. Cara lain yang dapat membuat kita mampu untuk bersyukur di dalam segala sesuatu, terlebih dalam kemalangan, kerugian, kesedihan, kita betul-betul boleh bersyukur dengan cara membandingkan apa yang sementara kita alami dengan kemungkinan lain yang lebih buruk yang tidak kita alami, tetapi mungkin dapat kita alami di situ. Karena itu mari kita akan merenungkan ada satu filosofi yang populer, filosofi untung namanya. Ini umumnya orang mengatakan ini filosofi orang Jawa, tetapi mari dalam perspektif firman Tuhan, kita juga boleh memegang filosofi ini untuk kita boleh belajar bersyukur. Sebagai contoh, ketika orang mengalami satu kecelakaan misalnya, dia mengatakan, untung saya cuma keserempet, bukan kelindes. Ini contoh yang paling gampang. Ketika barangkali dia terjatuh dan salah satu kakinya barangkali mengalami luka, dia katakan, untung bukan kaki kanan saya yang luka, cuma kaki kiri, dan seterusnya, dan seterusnya. Filosofi ini membuat orang mampu untuk bersyukur. Ini belajar membandingkan dengan kemungkinan yang lebih buruk. Karena itu kita sebagai orang yang percaya, kita tahu bahwa Tuhan lebih mengenal, lebih tahu di mana posisi kita yang terbaik. Karena itu, kita harus yakin bahwa dalam setiap langkah hidup kita, dalam perjalanan hidup kita, Dia selalu menopang hidup kita. Ingat satu firman Tuhan yang mengatakan, apabila dia jatuh tak sampai tergeletak, karena Tuhan menopang tangannya. Dalam Filipi pasal 1 ayat 21-24, kita pun melihat di situ, di mana Paulus pun mengatakan, mati ataupun hidup tetap untung, nggak ada yang rugi. Bahkan dalam pasal 3 di Filipi ayat 7-8, Paulus katakan segala sesuatu kupandang rugi jika dibandingkan dengan pengenalan akan Kristus. Ini memberikan kepada kita pengajaran bahwa dalam pandangan kita sebagai orang yang percaya, kita harus punya perspektif yang positif dengan belajar membandingkan dengan kemungkinan yang lebih buruk. Itu kita perlu belajar. Yang ketiga, kita perlu belajar untuk selalu melihat yang ada di bawah. Dengan belajar untuk melihat ke bawah, maka hati kita pun dapat bersyukur kepada Allah dalam segala sesuatu yang kita alami. Maksud dari melihat ke bawah di sini adalah kita membuka mata kita untuk melihat kenyataan bahwa sebenarnya ada begitu banyak orang yang keadaannya jauh lebih buruk daripada keadaan kita.
Dengan melihat ke bawah, maka kita akan berjumpa dengan kenyataan bahwa ada begitu banyak orang yang nasibnya tidak sebaik nasib kita. Dengan demikian, kita bisa bersyukur atas apa yang telah Allah lakukan bagi kita. Kita bersyukur bukan karena mereka menderita, bukan. Tetapi karena kita tidak semenderita mereka. Mereka menderita, kita pun menderita, tetapi kita boleh bersyukur karena mereka menderita, tetapi karena kita pun menderita, namun penderitaan kita tidak seperti penderitaan mereka. Kita bersyukur, bukan karena mereka menderita, tetapi karena kita tidak semenderita mereka. Kita bersyukur bukan karena mereka kekurangan, bukan, tetapi karena kita pun mungkin mengalami kekurangan, tetapi kekurangan kita tidak seperti kekurangan mereka. Ini yang memampukan kita untuk bersyukur dengan cara melihat yang ada di bawah. Dengan melihat ke bawah, maka hati kita akan penuh dengan syukur. Ini jelas berbeda dengan jika kita hanya mau melihat ke atas. Jika kita hanya mau melihat ke atas saja dan membandingkan keadaan kita dengan orang-orang yang di atas sana, maka hati kita akan penuh kekecewaan dan juga ketidakpuasan. Perasaan tidak puas adalah penyakit yang berbahaya bagi jiwa seseorang. Karena itu, mari kita belajar untuk melihat yang ada di bawah. Itulah yang memampukan kita untuk mengucap syukur. Itulah yang membuat kita tetap puas dengan keadaan kita sekarang. Karena itu, puaskanlah hati kita dan syukurilah sambil belajar untuk tetap melihat ke bawah. Akhirnya, sekali lagi, mari kita ucapkan Efesus pasal 5 ayat 20. Kalau kita masih membuka bagian nas itu, mari kita akan baca bersama-sama. Efesus pasal 5 ayat 20, 1, 2, 3. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, kepada Allah dan Bapa kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa yang mengasihi kami, Bapa dalam nama Kristus Yesus, kami menaikkan pujian syukur untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh boleh memberikan kepada kami pencerahan, kekuatan baru, semangat baru dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk bersyukur, ya Tuhan, dan kami berdoa dalam nama Kristus Yesus Allah kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, saudara sekalian, jemaat Gereja Pauk Tomang yang dikasihi Tuhan, mari kita akan bersama-sama menaikkan doa syafaat. Bapa Sorgawi, Bapa yang mengasihi kami mohon kiranya Engkau melayakkan kami untuk datang kepadamu, dan kami sungguh-sungguh rindu Engkau pakai sebagai alat Tuhan untuk menaikkan doa syafaat kami. Kami berdoa dengan sepenuh hati untuk mereka, jemaat-Mu, ya Tuhan, anak-anak yang Engkau kasihi. Kami berdoa untuk kesehatan dan pemulihan Ibu Enita Sofia dan Ibu Oli Suhendro. Kasih Allah Bapa terus kiranya turun atas mereka sepenuhnya. Tuhan karuniakan bagi mereka kekuatan, Tuhan karuniakan jamahan kasih dan kuasa-Mu, sehingga anak-Mu ini sungguh-sungguh boleh mengalami satu kekuatan pemulihan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan berkarya dan kuasa Allah bekerja dalam kehidupan mereka, karena kami yakin sepenuhnya bahwa kuasa-Mu tidak berubah dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Berkati Tuhan Ibu Enita Sofia dan Ibu Oli Suhendro dalam nama Kristus Yesus. Kami berdoa juga untuk para lansia, Ibu Noni Rahman, Ibu Saryani, Ibu Lili Arifin, Ibu Sudarmi, Ibu Iswanti, Bapak Siman Juntak, Bapak Iwan Gunawan, Bapak Tabrani Palatehan, Bapak Jerry dan Ibu, Bapak Jos dan Ibu, dan lansia lainnya. Tuhan menolong mereka. Engkau mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka masing-masing. Karena itu kasih Tuhan yang sungguh luar biasa, yang ajaib itu terus mengalir dalam kehidupan mereka, sehingga mereka terus beroleh kekuatan di dalam Tuhan. Jasmani mereka boleh semakin menurun secara fisik, tetapi kami percaya batin mereka makin dibaharui dalam kasih Tuhan. Karena itu berkaryalah dalam hidup mereka, ya Tuhan. Tuhan turun
tuntunkan mereka di dalam Kristus Yesus dengan damai sejahtera-Mu, dengan sukacita yang tiada berkesudahan. Kami serahkan mereka dalam tangan kuasa Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami terus menyerahkan dalam tangan kuasa Tuhan. Presiden kami, Bapak Jokowi, beserta Wakil Presiden dengan para menteri, kabinet, dan para pembantu lainnya, Tuhan pun menolong supaya Engkau pun memberikan hikmat, kebijaksanaan, kesatuan, supaya mereka boleh berkarya, bekerja dengan sebaik-baiknya. Ada banyak tantangan dalam pelayanan mereka dan pengabdian mereka sebagai para pejabat pemerintah. Kami serahkan sepenuhnya dalam tangan kuasa-Mu. Engkau bekerja dalam hidup mereka, dan kami percaya Tuhan pun berkenan memakai mereka sebagai alat di tangan Tuhan untuk memakmurkan, memajukan, mensejahterakan bangsa dan negara kami. Kami berdoa Tuhan untuk gereja Pauk Tomang agar terus bertumbuh dan jemaat tetap mampu bersyukur dalam segala keadaan. Engkau mengenal mereka masing-masing. Engkau mengenal setiap pribadi. Engkau tahu apa yang mereka gumuli. Mari Tuhan bekerja, berkarya atas hidup mereka sepenuhnya. Kasih akan Allah Bapa turun atas mereka semuanya, dan kekuatan penghiburan dari Engkau ya Tuhan terus mengalir di sepanjang hidup mereka. Terima kasih Bapa, berkati pekerjaan mereka, berkati usaha mereka, berikan solusi yang terbaik atas setiap permasalahan yang mereka hadapi. Damai sejahtera Tuhan turun atas mereka semuanya. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk setiap pribadi yang Tuhan pun pilih sebagai pribadi-pribadi yang boleh menjadi alat di tangan Tuhan. Para majelis semuanya, para pengurus semuanya, Tuhan berkati mereka. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami, dengan menaikkan syukur kami angkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita akan menerima berkat Tuhan. Bapa yang baik, kami bersyukur oleh karena Engkau berkenan memimpin ibadah ini sampai pada akhirnya. Karena itu mari turunkan berkat-Mu atas jemaat yang Engkau kasihi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa kita, berkat pertolongannya turun atas kita sekalian umat yang percaya. Anugerahnya, kasih karunia-Nya terus juga menyertai kehidupan kita di sepanjang langkah hidup kita. Dan kiranya tuntunan dari kuat kuasa Roh Kudus turun serta atas kita sekalian umat-Nya yang percaya. Dan itu akan kita sungguh-sungguh nikmati di sepanjang hidup kita sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali, dan kita akan dijemput dalam kemuliaan bersama dengan Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin.